Selamat datang di tutorial pembuatan Google Form dan linkbit.ly yang bisa digunakan untuk kegiatan webinar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka Google Chrome. Dipastikan kita sudah login ke Gmail masing-masing. Setelah itu, kita bisa pilih menu. Kita pilih Google Drive. Maka setelah tampilan seperti ini, kita bisa pilih di menu paling atas untuk desktop site. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa perbesar. Kita pilih New, More. Kemudian kita bisa pilih Google Forms atau Google Formulir. Maka setelah tampilan seperti ini, kita bisa menuliskan apa saja yang kita butuhkan di formulir tersebut. Sebagai contoh ini untuk judulnya, pendaftaran peserta. Lalu untuk deskripsinya, selamat datang di sharing tutorial mengelola webinar. Dan bisa ditambahkan juga, ini sesuai dengan kebutuhan kita, maka di sini saya akan menambahkan waktu pelaksanaan dan aplikasi yang akan digunakan pada saat webinar nantinya. Lalu setelah itu, kita bisa buat pertanyaan apa saja yang kita butuhkan untuk di data pendaftaran Google Formulir tersebut. Sebagai contoh, saya akan membuat yang pertama adalah nama lengkap. Dan ini karena jawabannya singkat atau short answer, maka bisa pilih short answer. Lalu apabila ini wajib isi, kita bisa pilih yang ada di bawah. Diklik, kemudian kita tambahkan kembali. Untuk selanjutnya, nomor HP. Ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu selanjutnya, apabila short answer sama seperti yang di atas, tidak ada perubahan, maka apabila ini wajib diisi, kita klik di require atau wajib isi. Lalu untuk selanjutnya, saya akan buat sebagai contoh department. Karena departemen ini ada banyak, maka untuk jawabannya bisa diisi di checkbox atau kotak centang. Untuk optionnya, ini kita sesuai masing-masing. Sebagai contoh, pertama, strategic planning and development. Lalu kita bisa tambahkan opsi berikutnya, sales and distribution. Lalu selanjutnya marketing. Lalu berikutnya PR. Kemudian operasional. Selanjutnya finance. Maka apabila kita ingin menambahkan lainnya, kita bisa pilih add other atau tambahkan lainnya. Dan apabila ini wajib isi, kita bisa klik untuk require atau wajib isi. Selanjutnya, kita bisa tambahkan kembali. Sebagai contoh, posisi. Karena ini seperti departemen, ada banyak, maka pilihannya kita bisa klik checkbox atau kotak centang. Untuk posisinya, sebagai contoh, ASP, MCS, MBD, SPD, ASM, dan apabila ingin menambahkan lainnya, kita pilih add other atau tambahkan lainnya. Dan apabila wajib diisi, kita pilih wajib diisi. Kemudian yang terakhir, bersedia mengikuti sharing tutorial selama 2 hari.
karena ini pertanyaannya untuk optionnya ya, maka kita bisa pilih checkbox atau kotak centang. Dan apabila wajib diisi, kita bisa pilih require. Sudah seperti ini. Maka selanjutnya kita bisa pilih di menu preview untuk melihat yang sudah tadi kita buat. Nama lengkap, nomor handphone, departemen, posisi, dan yang terakhir bersedia mengikuti sharing tutorial selama 2 hari. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat untuk formulirnya, maka kita bisa masuk ke menu setelan atau settings. Setelah itu kita pilih collect email address, respon receive-nya kita pilih always. Lalu untuk sign in-nya kita pilih limit to one respon. Dipastikan para peserta sudah login ke masing-masing Gmail-nya. Kemudian peserta bisa edit untuk after submit-nya. Selanjutnya untuk presentation-nya, di sini kita bisa masukkan untuk confirmation message-nya bahwa panitia sudah menerima pendaftaran peserta, dan kita bisa masukkan untuk link dari WhatsApp grupnya yang kita sudah buat. Kita bisa masukkan link WhatsApp grupnya, karena ini akan otomatis masuk di linknya. Ini kita bisa copy. Untuk posisinya, setelah kita masuk di grupnya, lalu kita pilih invite via link, lalu di copy. Setelah itu kita pilih save. Maka tampilan akan seperti ini, dan untuk yang pertama ini ada tambahan yaitu email address atau alamat email. Karena nanti setelah peserta sudah berhasil mengisi formulir tersebut, akan otomatis dikirimkan ke email masing-masing. Langkah selanjutnya adalah mempersingkat link Google Formulir yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya, kita bisa masuk ke website bit.ly. Sebelum masuk ke website tersebut, kita bisa copy atau salin link dari Google Form yang sudah kita buat. Lalu kita masuk ke websitenya bit.ly. Setelah masuk di web bit.ly, kita bisa pilih create. Lalu kita salin, paste, enter. Kemudian untuk judulnya kita bisa buat sebagai contoh mengelola webinar DKT Indonesia. Dan untuk link yang kita singkat ini sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk huruf besar kecilnya ini sangat berpengaruh, maka saya akan buat hurufnya kecil semua. Dan dipastikan untuk link yang kita buat ini belum pernah ada yang menggunakannya. Karena apabila sudah pernah digunakan, maka kita tidak bisa menggunakannya kembali. Maka sebagai contoh, saya akan buat mengelola webinar DKT Indo 2020. Setelah selesai, kita simpan. Lalu untuk selanjutnya, kita bisa pilih untuk copy link dari Google Form yang sudah kita singkat tadi. Dan kita bisa langsung mengisinya sebagai contoh. Maka saya akan mengisi. Saya akan masuk di linknya. Linknya adalah bit.ly / mengelola webinar DKT Indo 2020. Dan ini akan saya ganti terlebih dahulu untuk akunnya. Menggunakan akun dari DKT. Sebelumnya saya sudah mengisinya, ini sebagai contoh, saya ulang kembali. Untuk alamat emailnya bisa diisi alamat email masing-masing. Sebagai contoh ini alamat email saya, nama lengkap, nomor handphone. Kemudian untuk departemennya bisa diisi posisi. Apabila tidak ada di departemen atau posisi, kita bisa pilih di other atau lainnya. Kemudian bersedia mengikuti sharing tutorial selama 2 hari. Setelah berhasil, kita submit. Setelah submit, maka ada tautan atau link dari WhatsApp group, kita bisa klik.
Dan setelah kita mengkliknya, maka kita otomatis akan masuk di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Dan ini untuk peserta juga bisa langsung bergabung di link WhatsApp tersebut. Terima kasih, selamat mencoba.